Menolak disetir negara asing untuk ekspor bahan mentah. Sikap Jokowi bisa dicontoh ASEAN. Kita sudah berpuluh-puluh tahun selalu ekspor bahan mentah, ekspor raw material ini stop. Saya cek akhir tahun kemarin, ekspor kita untuk besi baja, artinya besi baja ini dari nikel, menghasilkan 20,8 miliar US dollar. 300 triliun. Dari 15 triliun melompat menjadi 300 triliun. Dan membuka lapangan pekerjaan yang sangat banyak sekali. Padahal kita tidak hanya memiliki nikel. Kita memiliki tembaga, kita memiliki boksit, kita memiliki timah, kita memiliki emas. Semuanya ada. Jangan itu dikirim dalam bentuk raw material lagi, dalam bentuk bahan mentah lagi. Stop. Awal-awal memang kita disemprot oleh negara-negara lain. Gak apa-apa kalau hanya disemprot. Tadiem dibawa ke WTO, nggak apa-apa kita dibawa ke WTO. Kita punya argumentasi juga bahwa kita ingin membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya untuk rakyat kita. Nggak tahu menang atau kalah, ini masih dalam proses di WTO. Ya, kita harapkan menang. Tapi yang jelas nggak akan kita hentikan. Meskipun dibawa ke WTO, stop boksit tetap jalan. Stop tembaga nanti tetap jalan. Inilah yang namanya nilai tambah. Cara Jokowi menegakkan kedaulatan Indonesia di mata dunia memang tidak main-main. Mentalitas baja pun ditunjukkan dengan penuh keberanian. Tanpa gentar sedikit pun melawan kapitalisme pihak asing yang berusaha mengeruk untung besar dari hasil bahan mentah yang menjadi sumber daya alam atau SDA kita, seperti nikel dan bauksit. Merespon kekalahan hasil pengadilan terhadap gugatan WTO pada kebijakan ekspor biji nikel yang dilakukan oleh Indonesia, Presiden Jokowi sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, sungkan, atau menyerah terhadap putusan pengadilan itu. Kita naik banding, begitu kata Jokowi. Belum usai polemik dengan dunia internasional soal ekspor biji nikel itu, Jokowi sudah kembali ancang-ancang bahwa mulai awal tahun 2023 nanti Indonesia akan melakukan hal yang sama terhadap bauksit, bahan paku aluminium yang juga sangat dibutuhkan oleh negara-negara luar itu. Tampaknya hampir bisa dipastikan bahwa mereka pun akan mencoba sekali lagi menggugat Indonesia melalui WTO, yang tampaknya kurang mampu menghakimi suatu perkara dengan adil itu. Kita nantikan saja apa yang akan terjadi terkait respon negara-negara luar soal larangan ekspor bauksit ini. Melalui dua kebijakan ini saja, dunia semakin terbuka alias melek matanya bahwa Indonesia tidak bisa disitir seenak jidat negara-negara kapitalis itu. Nyali dan keras kepalanya Jokowi kini semakin dirasakan kalau sudah berurusan dengan kebijakan dalam negeri yang dinilai Jokowi lebih merugikan negeri ini, meski yang dikeruk adalah sumber daya alam kita sendiri. Kebijakan yang terbukti benar, karena sejak larangan ekspor bahan mental nikel diberlakukan, keuntungan yang masuk ke kas negara dari hasil penjualan nikel yang sudah diproses itu melonjak drastis, sehingga tembus 20 miliar US dollar, bahkan bergerak menuju 30 miliar US dollar.
setelah sebelumnya hanya di kisaran 1,1 miliar US dollar. Saat belum ada larangan ekspor nikel. Artinya, nilai ekonomi dari kebijakan itu jauh melebihi keuntungan ketika kita hanya menjual mentahannya. Ini belum bicara soal terserapnya tenaga kerja dalam proses pengolahan lewat smelter. Juga bagaimana nantinya SDM kita semakin mampu mengolah lewat proses pembelajaran dan alih teknologi dari proses pembelajaran tenaga ahli dari negara lain. Nah, efek dari keberanian Jokowi ini seharusnya membangun para kepala negara lain, terutama yang tergabung dalam KTT ASEAN, di mana Indonesia tahun ini menjadi ketuanya. Kobaran semangat untuk berdikari, menolak disetir negara asing, cerdas dalam berdagang, serta keinginan memanfaatkan SDA guna kepentingan rakyat. Lewat keuntungan yang diperoleh, harusnya menjadi semangat yang sama bagi negara-negara ASEAN juga. Mantap betul pokoknya, Pak Jokowi. Kita bersyukur punya presiden seperti Jokowi. Kini, harapan sekaligus PR besar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memilih penerus Jokowi yang akan meneruskan setiap legasi dan keberanian beliau. Juga kerinduan untuk membuat bangsa ini maju, berdaulat, mandiri, dan bila perlu konsisten melawan kekuatan asing yang hendak merugikan bangsa ini. Berarti, sosok yang jelas merusak legasi Jokowi dengan Ahok dengan Jarot selama memimpin Jakarta kudu dicoret dari daftar kandidat sampai kapanpun. Karena dia nggak pernah pantas untuk meneruskan apapun yang dilakukan Jokowi. Meskipun parpol yang mendukungnya keluar-keluar sampai berbusa. Gitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh Widodo SP. Bagaimana menurut Anda?